Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu ASN, salam kenal dengan kami dari bagian Kepegawaian dan Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu dalam channel Klobak, kontak layanan bagian hukum dan kepegawaian, di mana channel ini merupakan channel pembelajaran, belajar bersama ASN kapan dan dimanapun berada. Bapak Ibu ASN, dalam kesempatan kali ini, kami akan merangkum tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Bapak Ibu, pengelolaan kinerja pegawai pada tahun 2022 ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Bapak Ibu ASN, pengelolaan kinerja pegawai tahun 2022 ini berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi, serta hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Pengelolaan kinerja tahun 2022 ini berlaku bagi PNS dan P3K. Bapak Ibu ASN, dalam pengelolaan kinerja ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu perencanaan kinerja. Kedua, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Ketiga, penilaian kinerja. Dan yang keempat atau terakhir adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. Penyusunan sampai dengan penetapan SKP dilakukan melalui sebuah dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai atau antara ketua tim dan anggota tim dengan tujuan untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini mengacu kepada perencanaan strategis, perjanjian kinerja unit kerja, organisasi dan tata kerja, rencana kinerja pimpinan, kompetensi, keahlian dan atau keterampilan pegawai, dan prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi atau kinerja unit kerja atau kinerja pimpinan. Sedangkan untuk P3K mengacu pada dokumen perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Klarifikasi dan ekspektasi merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja yang terdiri dari rencana hasil kerja dan perilaku kerja yang diharapkan dari pegawai, sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Rencana hasil kerja merupakan dampak, manfaat yang diharapkan atau outcome antara dan output atau layanan yang akan dihasilkan oleh pegawai. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi dituangkan dalam dokumen SKP dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Bapak Ibu ASN, perilaku kerja diwujudkan dalam nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perilaku kerja dapat disertai dengan ekspektasi khusus dari pimpinan atas perilaku kerja pegawai. Sumber daya yang dibutuhkan dapat berupa sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, sarana dan prasarana. Jika tidak tercapai kesepakatan terkait sumber daya, maka pimpinan dapat melakukan penyesuaian ekspektasi. Skema pertanggungjawaban dapat berupa jadwal pelaporan perkembangan kinerja dan bukti kinerja yang diharapkan. Konsekuensi dapat berupa konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Setelah penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pegawai melaksanakan rencana kinerja. Pelaksanaan rencana kinerja ini didokumentasikan secara periodik, baik secara harian, mingguan,
bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pemantauan kinerja dilakukan oleh pimpinan dalam bentuk pengamatan dan umpan balik berkelanjutan. Umpan balik berkelanjutan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan secara berkala maupun insidentil. Umpan balik secara berkala dapat dilakukan sesuai kesepakatan antara pimpinan dengan pegawai. Sedangkan umpan balik insidentil dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pimpinan. Umpan balik berkelanjutan juga dapat dilakukan oleh rekan kerja setingkat, pegawai di bawahnya, maupun pihak lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai. Umpan balik berkelanjutan ini dituangkan dalam rekaman atau dokumen rekaman informasi umpan balik berkelanjutan. Hasil dari umpan balik berkelanjutan maka dapat diketahui apakah pegawai menunjukkan kemajuan kinerja atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja. Apabila pegawai menunjukkan kemajuan kinerja, maka pimpinan dapat memberikan apresiasi atau penugasan baru. Jika tidak menunjukkan kemajuan kinerja, maka pimpinan dapat melakukan penyesuaian ekspektasi, melakukan penyesuaian dukungan sumber daya, dan atau mengusulkan pembinaan kinerja yang terdiri dari bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Jika semua tindak lanjut ini sudah dilaksanakan tetapi pegawai tetap tidak dapat memenuhi ekspektasi, maka pimpinan dapat mengambil alih rencana hasil kerja pegawai, kemudian membuat catatan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan evaluasi kinerja pegawai. Berikutnya, tahap yang ketiga, yaitu penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja pegawai, PPK melakukan evaluasi kinerja pegawai di mana yang dievaluasi yaitu hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara periodik dan tahunan. Dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan capaian kinerja organisasi periodik dan tahunan. Yang kedua, menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik dan tahunan pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi, baik secara periodik dan tahunan, yang mana nanti akan digambarkan dalam bentuk kurva. Dan yang terakhir, menetapkan predikat kinerja periodik dan tahunan pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi, nanti akan digambarkan dalam bentuk kuadran. Evaluasi kinerja pegawai dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan dapat dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja, periodik, dan tahunan, serta dapat diberikan catatan oleh PPK untuk perbaikan pada periode atau pada tahun berikutnya. Tahap yang keempat dari pengelolaan kinerja ini atau tahap yang terakhir yaitu tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja dapat berupa pelaporan kinerja pegawai, keberatan, pemeringkatan kinerja, penghargaan, dan sanksi. Pelaporan kinerja pegawai dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja pegawai dan dilampiri dengan SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai. Keberatan dapat dilakukan disertai dengan alasan keberatan yang dapat diajukan oleh pegawai kepada atasan dari pejabat penilai kinerja. Pemeringkatan kinerja dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja pegawai. Sedangkan penghargaan dan sanksi diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu ASN, dari uraian tahapan-tahapan pengelolaan kinerja tadi, dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip umum pengelolaan kinerja pegawai pada tahun 2022 mengalami beberapa perubahan. Artinya ini juga terkait perubahan mindset kita terhadap pengelolaan kinerja pegawai itu sendiri. Yang diantaranya, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekadar menilai kinerja pegawai, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Berikutnya, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar perencanaan di awal dan mengevaluasi di akhir, akan tetapi fokus bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Selanjutnya, yaitu pentingnya dialog pimpinan dan pegawai yang intens dalam pengelolaan kinerja. Artinya dialognya dilakukan seintens mungkin untuk mencapai
hasil kerja dan perilaku kerja yang diharapkan. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu kinerja individu dalam pengelolaan kinerja tahun 2022 ini adalah mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekadar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu, dalam pengelolaan kinerja, ada poin perencanaan kinerja yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah pengelolaan kinerja baik individu ataupun organisasi sebagai sebuah langkah awal dalam menyusun pengelolaan kinerja. Yang pertama yaitu melihat gambaran keseluruhan organisasi sesuai renstra instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja atau perkin. Yang kedua, penyusunan dan penetapan sasaran kinerja yang terdiri dari rencana hasil kerja dan perilaku kerja bagi pegawai, jabatan pimpinan tinggi, atau pimpinan unit kerja mandiri, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, yaitu menyusun manual indikator kinerja utama bagi jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Yang keempat, menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Berikutnya yang kelima yaitu membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja. Yang keenam, menetapkan jenis rencana hasil kerja, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional berdasarkan prioritas. Yang ketujuh, penetapan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Dan yang terakhir, yaitu menyepakati sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi dari pencapaian kinerja. Bapak Ibu ASN, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan apa yang kami sampaikan merupakan referensi bagi pembelajaran kita bersama, di mana yang kami sampaikan belum tentu sebagian dan atau seluruhnya benar karena keterbatasan kami dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada komentar, kritik, dan saran yang proporsional dan membangun, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe agar channel pembelajaran ini terus maju dan belajar bersama ASN. Tunggu video kami selanjutnya.